Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nama channel saya Nur Nafi. Iya. Di sini saya sebagai dosen di kampus Lamongan. Saya juga saat ini sebagai mahasiswa S3 di Perguruan Tinggi Surabaya. Oke, saya mulai langsung. Di mana kasus yang akan saya lakukan di sini adalah terkait membuat tampilan contoh misalkan A, B, C, D, E. Nah, kalau membuat tampilan seperti ini, maka saya buatkan flowchartnya dulu. Flowchart yang pertama selalu dimulai start atau mulai. Kemudian kita buat sebuah deklarasi variabel, yaitu saya buat variabelnya adalah huruf. Ini adalah tipe datanya karakter, dan saya mulai dengan A. A-nya adalah A kecil. Saya kasih petik 1 karena memang karakter ya. Kemudian yang mau ditampilkan sebanyak berapa, misalkan sampai dengan apa, misalkan saya buat N. N di sini nanti juga karakter ya. Ini semuanya tipe datanya adalah char kalau karakter. Terus saya mulai lagi, berikutnya lanjutnya. Ingat, untuk membuat flowchart itu adalah alur logika, sehingga kalau langsung membuat codingnya ya juga bisa, tapi tetap akan kesulitan kalau tidak memahami logikanya. Nah, model seperti ini ya. Ini adalah perulangan. Perulangan itu ada dua tipe. Perulangan mundur dan perulangan maju. Kalau perulangan mundur berarti kan dia plus. Maaf, ini salah ketik. Saya revisi dulu penulisannya. Saya lanjut. Di sini kalau perulangannya mundur berarti main. Kalau perulangannya maju berarti plus. Nah, semua perulangan itu pasti terdiri dari 3 hal. Nggak peduli pakai for atau pakai will, do, pokoknya semuanya pasti terdiri dari 3 hal. Nilai awal, kemudian iterasinya, dan kondisi berhentinya. Berhentinya sampai kapan nih? Karena semua perulangan harus stop, harus ada stopnya. Nggak mungkin dia jalan terus, nggak mungkin. Itu yang harus dipahami. Jadi dasarnya adalah semua perulangan menggunakan sintak atau statement apapun itu, contoh misalkan menggunakan for atau menggunakan while, maka tetap terdiri dari 3 hal ini, yaitu ada nilai awalnya. Contoh, nilai awal saya di sini A. Berhenti saya di sini E. Nah, harus ada ini berhenti. Nah, iterasinya berarti nambahnya berapa? Ini nambahnya dari A ke B kan nambah 1. B ke C nambah 1, C ke D nambah 1, D ke E nambah 1. Seperti itu. Langsung saya lanjut. Berarti kita harus inputkan dia berhentinya sampai kapan. Nih, anggap jajar genjang ya. Input N. Kemudian saya lanjut. Nah, setelah input N, di sini ditampilkan. Saya tampilkan print. Berarti yang tampil pertama apa? Ya hurufnya. Print huruf. Nah, boleh flowchart itu diarahkan ke sini, misalkan yang bawah sudah habis
boleh, yang penting kita tetap tahu ada arah panah di sini. Flowchart itu pasti ada arah panah. Kalau tidak ada berarti bukan flowchart. Nah, berikutnya ini iterasinya. Iterasinya itu berarti penjumlahannya atau stepnya. Berarti kalau saya ini berarti apa? Huruf plus hurufnya nambah. Terus dilakukan pengecekan. Nah, tetap ini untuk kondisi berhentinya itu di sini. Kalau dibuat flowchartnya berarti apakah huruf kurang dari n? Kalau iya, saya arahkan ke sini. Berarti print huruf. Ini harus ada ya, karena kita tetap punya jawaban ya atau tidak. Jika tidak, apa yang dia lakukan? Stop atau selesai. Karena tadi saya menggunakan selesai, menggunakan bahasa Indonesia, harus konsisten. Ini flowchartnya. Ya, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java, ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Di Java itu ada tipe data string dan ada tipe data char. Ya kita ngikuti aja char kayak gitu. Nanti dideklarasikan n-nya karakter juga, huruf juga karakter juga. Seperti itu. Terus harus konsisten. Kalau saya tadi pakai huruf ya huruf. Kondisi berhentinya ya sampai jumlah huruf yang mau di entrykan. Ya. Ini penjelasan saya. Berarti untuk membuat code-nya bagaimana? Saya tuliskan secara lengkapnya di PPT. Ini contoh, ini misalnya. Tadi mulai, kemudian kita inisialisasi, deklarasi, inisialisasi sama deklarasi karakter n dan huruf dimulai dari A. Saya pakai A kecil ya, kecil bukan A kapital. Kemudian kita inputkan input n, artinya n itu batas huruf. Nah, ini karena looping itu atau perulangan itu tadi saya jelaskan ada 3 hal, yaitu nilai awalnya di sini. Ini nilai awalnya. Tadi huruf, saya buatnya huruf sama dengan A. Terus dia nanti akan berhenti di mana? Masih saya lanjut dulu. Ini batas hurufnya nanti. Terus berikutnya di sini kita tampilkan print huruf. Ini karakter ya nanti yang ditampilkan hurufnya. 5. Nah, agar bisa tadi saya jelaskan lagi di sini agar dia bisa lanjut terus dari A ini ya, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Berarti di sini itu harus ada iterasinya. Oh, berarti saya pakai apa? Kan dia maju. Oh, berarti yang ini plus. Berarti huruf plus, artinya huruf itu nambah 1. Nah, di sini yang baru kita lakukan pengecekan berhentinya. Jika pengecekan itu menggunakan decision dan ada jawaban ya dan tidak, huruf kurang dari n batasnya, jawabannya iya, berarti kembali nomor 4. Jika tidak, selesai. Udah, flowchartnya tadi ya. Kalau mau membuat flowchartnya, karena flowchart itu menurut saya penting, itu memahamkan alur pikir kita, jadi tidak langsung membuat code-nya. Saya mulai. Saya di sini punya sudah ada ini apa? Projectnya sudah ada package, saya langsung buat kelasnya aja.
tampil huruf. Kalau saya ada inputan, di mana inputannya tadi menginputkan jumlahnya sampai berapa huruf yang ditampilkan, berarti saya pakai scanner. Itu cara yang paling mudah. Ya maaf, saya import dulu. Saya sarankan semuanya, apapun itu, kalau mempelajari sesuatu jangan dihafal, ya. Saran saya jangan dihafal. Yang kita pahami adalah alur logikanya. Alur logika itu berarti akan mengikuti kasus demi kasus. Jadi kalau menghafalkan nanti saklek kayak gitu ya. Tapi kalau kita belajarnya adalah memahami, alur pikirnya akan memudahkan kita nanti kalau menemui kasus apapun itu. Ya. Saya jelaskan di sini, kalau kita berhubungan dengan bahasa pemrograman Java, maka pasti ada yang namanya kelas. Nah, ini pasti. Kelas ini menaungi semuanya. Jadi kalau nanti saya mau membuat program apa, ya udah harus di dalamnya sini perintahnya. Oh, kelas saya itu pasti sama seperti nama file. Kemudian kalau kita mau menampilkan, ya, menampilkan apapun di layar monitor, maka pasti membutuhkan ini public static void. Kalau tidak ada ini, nanti nggak bisa tampil di layarnya. Itu yang harus dipahami. Nah, baru apa perintahnya ditaruh di dalamnya public static void. Nah, contoh, saya butuh scanner. Scannernya untuk inputan. Input. Dan saran saya kalau memang sama memudahnya memahaminya apa, dan itu benar-benar menurut Saman lebih mudah dipahami, pakai itu aja. Nggak perlu nyari yang sulit-sulit, ngapain hidupnya dipersulit seperti itu ya. Terus kita lanjut. Tadi saya punya variabel yaitu huruf sama n, berarti saya buat tipe datanya karakter, yaitu ada huruf dimulai dengan A kecil dan N. Udah selesai. Kemudian kita tampilkan sistem .out.print untuk menampilkan di layar agar si yang menggunakan programnya tahu harus melakukan apa. Berarti ini masukkan huruf ya, huruf terakhir yang ingin ditampilkan. Mau menampilkan huruf yang terakhir. Oh, saya mau menampilkan huruf C, huruf E, huruf boleh. Terus di sini tipe datanya karakter, yaitu disimpan di N. N sama dengan karakter menggunakan sistem .in.ret. Gunakan ini aja. Boleh juga pakai next line juga boleh, enggak apa-apa. Nah, terus nanti kalau ada merah kayak gitu enggak usah gugup. Ini kan ada tanda merah ya. Nah, cukup Java IO exception ditambahkan aja, langsung klik. Nah, udah. Terus misal kalau kita mau menggunakan while, ya, kalau kita mau menggunakan while, monggo, berarti while apa nih, harus ada pengecekannya. Berarti apakah huruf kurang dari n? Yes, kalau iya apa yang dilakukan? Menampilkan toh tadi sistem .out.print yang ditampilkan apa? Yaitu huruf ya, yang ditampilkan tetap huruf. N itu hanya sebagai pembatas. Berarti di sini huruf. Nah, terus agar bisa ada spasi jarak dikasih petik. 2 dikasih spasi ya. Nah, plus itu concat. Concat itu berarti menggabungkan nanti. Nah, ini menggabungkan dengan spasinya. Nah, terus biar terjadi iterasinya, lu kok beda dengan yang pseudocode ya? Pseudocode-nya tadi ini tak taruh di bawah. Nah, yang ini saya taruh di atas. Apakah pengaruh hasilnya? Ya, enggak juga. Yang terpenting kita memahami
kondisi while itu penulisannya kayak apa. Kan beda cara penulisan do sama while do. Nah, itu harus dipahami. Terus selanjutnya ini jangan lupa dilakukan penjumlahan hurufnya. Huruf plus plus. Sudah. Jadi ada 3 ya, perulangan apapun itu menggunakan for, while ataupun do while. Ini kondisi berhenti. Oke, sudah masuk. Terus ini iterasinya. Maaf ya, blok saya. Terus nilai awalnya di mana? Di sini. Sudah selesai. Kalau while perintahnya kayak gini. Kalau do beda lagi, do while beda lagi ya. Nah, biar nanti jarak di hasil akhir biasanya kalau menggunakan bahasa Java, setiap hasil akhirnya itu akan menunjukkan berapa second kita ngerunning program. Nah, biar ini second perintah kita itu dieksekusinya berapa waktunya, itu ditampilkan di bawahnya ini perintahnya. Kalau ini nanti urut, hurufnya urut A, B, C nya urut. Oke, saya running. Nah, ini masukkan huruf terakhir yang ditampilkan. Nah, huruf yang terakhir saya tampilkannya misalkan F. Nah, berarti munculnya A, B, C, D, E. Loh, kok nggak ikut F-nya? Nah, di sini harus dipahami perulangannya. Kalau perulangan dia hanya ada tanda kurang, nah, sama seperti di matematika. Kalau di sini tandanya kurang, nah ini ya, ini tadi tandanya. Nah, tandanya kurang, berarti logikanya saya bersihkan dulu ini semua layarnya. Saya lanjut. Nah, seperti di matematika ya, saya mulai tadi membuat flowchartnya biar rapi. Mulai deklarasi nilai awal. Saya tipe datanya karakter, harus diingat ya, ada N sama huruf. Huruf dimulai dari A kecil saya, bukan A kapital. Kemudian kita inputkan banyaknya huruf. Input N, banyaknya huruf yang ditampilkan. Maksudnya dia berhenti sampai kapan? Ini. Huruf ditampilkan sampai kapan? Atau batasnya, batas huruf. Oke, terus saya lanjut. Jangan lupa agar dia ada perulangan, tadi ada 3 hal, yaitu nilai awal, kondisi awal, kemudian berhentinya, sama step-stepnya atau iterasinya. Ini tadi saya ada keliru, harusnya dilakukan. Sebentar. Saya lanjut. Nah, harusnya ditampilkan dulu, kan dia sudah dimulai dari A, berarti A-nya kan ditampilkan dulu, berarti print huruf A itu ada di huruf, harus dipahami itu. Terus dia proses menjumlahkan. Nah, ini step-stepnya di sini. Nilai awalnya ini saya tulis huruf plus plus step-stepnya. Kemudian saya cek, anggap ini belah ketupat yang benar, yang bagus. Huruf kurang dari N. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Jika tandanya kurang dari, kalau di matematika itu berarti dia tidak akan sampai pada N-nya. Ini nggak akan ditampilkan. Jadi contoh misalkan saya nulis X kurang dari 5. Maka X itu apa saja? Berarti 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena di sini hanya tandanya kurang dari. Tapi kalau ada tanda sama dengan, contoh lagi, Y kurang dari sama dengan 7. Nah, ini ada tanda sama dengan. Berarti Y-nya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
begitu ya. Ya, ini saya lanjut. Jika iya, apa yang dilakukan? Nah, ini jika iya. Ingat, decision itu pasti ada jawaban ya dan tidak. Nah, kalau tidak apa? Ini tidak, yaitu selesai. Selesai. Ingat ya, kalau membuat flowchart harus benar-benar dipahami. Oh, boleh nggak Bu ini ditaruh di atas? Boleh. Yang penting kita memahami bahwa perulangan itu pasti ada kayak gini. 3 hal ini. Dan kalau di flowchartnya kelihatan dari sini. Maaf ya. Nah, ada kayak balik. Terus di programnya tadi juga gitu, kalau mau dibuat sampai F-nya. Nah, di sini tandanya tidak hanya kurang dari tapi ditambahi sama dengan, seperti itu. Saya running lagi. Misal saya tampilkan sampai G. Nah, tampilkan sampai G-nya. Nah, ini loh yang saya maksud build sukses itu agar dia ada di baris bawahnya. Maka dipakai labdin kan. Itu untuk yang ABC apa naik terus. Nah, kalau nanti di model turun, contoh misalkan saya buat lagi. Ini saya copy ya. Saya taruh di bawahnya. Buat baru. Nah, ini saya tambahkan misal contoh habis E berikutnya D, C, B, A, kembali lagi ke A. Kayak ini kan yang ini naik ya, sampai sini naik, berikutnya yang ini turun. Gimana? Hampir sama juga. Flowchartnya saya buatkan dulu, tetap sama ya, semua perulangan pasti ada kondisi mulai dan berhenti. Oke, saya lanjut di sini. Maaf, salah ya, saya bismillah. Saya mulai start, mulai, terus selalu saya buat deklarasi variabel. Ini adalah segi 6, karakter, huruf. Saya mulai dari A dan variabel N. Oke, selesai. Berikutnya kita inputkan N. Kemudian kita tampilkan print huruf. Tadi yang naik ya, ini masih yang naik. Terus hurufnya kita plus, iterasinya plus. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah huruf kurang dari ada sama dengan ya tadi, agar sampai F-nya sama. Ini harusnya agak ke sana. Huruf saya perbaiki. Saya agak geser ke bawah. Oke, saya lanjut. Tadi sampai sini. Huruf apakah huruf kurang dari sama dengan N? Ini tanya ya. Jika iya, maka dia akan kembali ke sini menampilkan. Ini jawabannya jika iya. Jika tidak, berarti berikutnya kita lanjut ke variabel lainnya. Misal saya buat variabel lainnya adalah kayak gini. Ini proses, artinya berarti berikutnya adalah jika saya menggunakan variabel lain. Misal di sini ya, saya menggunakan variabel lain, yaitu selain huruf apa ya, hasil apa ya, misalkan char, misalkan kayak gini, char sama dengan n-1 ya, char sama dengan n-1.
Atau di sini intinya car itu karakter. Maaf ya, saya bersihkan lagi. Oke, saya lanjut. Ini maaf, salah. Nah, ini pokoknya segi 6. Nah, ini saya buat variabel aja car ya. Artinya car itu sama dengan n-1. Misal n-nya saya tulis f, berarti n-1 berapa misalkan? n-1. Ini f ya, huruf f. Berarti f dikurangi 1 e. Nah, berarti karakter itu dimulai dari e nanti, atau tergantung variabel yang kita input, nilai dari variabel n yang kita inputkan apa. Yang penting di sini karakter itu sama dengan n-1. Kemudian seperti biasa ditampilkan, ini jajar genjang ya, menampilkan itu print car. Oke, terus di sini adalah ini turun. Tadi kan saya mau menampilkan kayak gini. Contoh ya, ini A, B, C, D, E, F, G, maaf. Misalnya nggak apa-apa sampai G. Terus berikutnya habis G turun lagi F, E, D, C, B, A. Nah kayak gini. Jadi ini naik, terus yang ini turun. Kalau naik ini ya plus plus, kalau naik ini plus plus, ini. Nah ini naik. Kalau turun berarti ini, berarti car min min, ini min min. Ya. Kemudian dicek di sini. Saya buat di sini. Apakah karakter ya, tadi variabel saya car lebih besar sama dengan A ya, lebih besar sama dengan A. Kalau iya, seperti biasa di sini print car. Jika tidak, saya taruh atasnya biar enggak ini selesai. Jika tidak, ini kita buat periodiknya. Karakternya ini ada 2 yang ditampilkan modelnya, naik dan turun ya. Berarti tadi ini saya nambah variabel selain huruf yaitu karakter. Pokoknya semuanya tipe datanya car ya, car. Terus di sini selesai, dihapus. Jika tidak, nah, jika tidak, tadi car sama dengan maaf n-1. Terus lanjutnya apa? Print lagi, print car. Kemudian apa yang dilakukan? Car-nya turun ya. Semua perulangan pasti ada 3 hal. Nilai awal, kondisi berhenti, dan iterasinya. Ini adalah nilai awal karakter. Ini ditampilkan, iterasinya di sini car min min. Terus 11 berikutnya, ini min min ya, car-nya min min. Kemudian dicek apakah car lebih besar sama dengan A, kan berhentinya tetap A ya. Kalau iya, kembali ke nomor berapa itu, kembali ke 9. Terus jika tidak, selesai. Kita lanjut ke programnya. Saya lanjut di sini, saya sudah ada tadi, cuma saya rubah variabelnya ya. Oke, saya ini ada n huruf dimulai dari A dan car. Oke, sudah.
masukkan batas ya, jangan banyak. Kalau banyak itu identiknya batas huruf yang ditampilkan. Kalau banyak itu identiknya angka. Nah, itu kalimat-kalimat kayak gitu juga harus dipahami, penting gitu. Hurufnya dimulai dari A, batasnya sampai variabelnya di N. Terus di sini itu hasilnya dirubah ya. Ada sama dengan N, kan tadi misal saya nampilkan A sampai G, kemudian G-nya turun. Nah, ini saya pakai for. Oh, bisa nggak Bu pakai while? Monggo, kita pakai while, tadi pakai while. Atau pakai do while juga bisa. Do dulu. Kalau do itu langsung seperti ini. Ini while-nya, pengecekannya dikasih titik koma terakhir. Apa yang dilakukan? Kan tadi menampilkan ya. Print, sistem .out.print. Yang ditampilkan apa nih? Yang ditampilkan adalah hurufnya. Berarti jangan lupa dikasih jarak huruf plus. Ini untuk membuat dia agar ada spasi ya. Plus ini concat itu menggabungkan. Terus hurufnya plus, ini masih plus. Oh maaf, ini saya ketiknya salah. Sistem sudah. Ini kondisi awal, perulangan itu harus ada kondisi awal. Ini iterasinya, berhentinya di mana? Ini huruf, apakah kurang dari sama dengan N? Wes. Ini paket yang naik. Kenapa kok naik? Lah ini ada plus. Perulangan pasti terdiri dari 3 hal, harus diingat itu. Pakai apapun itu, ya ini huruf mulai awal. Ini iterasinya, ini berhenti. Nah, untuk membuat dia turun gimana? Tadi ada variabel char ya. Char sama dengan N-1. Nah, ini kenapa kok kayak gini? Iya, kan dia itu dianggap angka, jadi harus dibakar kayak gini. Nah, sudah. N-1 itu berarti hurufnya dikurangi 1. Terus saya pakai dual lagi atau while saja, bedanya kalau while itu pengecekannya dulu. Apakah char lebih besar sama dengan petik ya A? Jika iya, berarti print. Oh maaf, sistem ya, saya kebiasaan hanya print. System.out.print, nampilkannya adalah karakternya char plus, agar ada spasi ya. Terus jangan lupa char-nya dikurangi, char min. Udah, ini nilai awalnya, ini pengecekan berhentinya, dan ini iterasinya. Sudah, kita coba running. Ini insya Allah sudah persis seperti di pseudocode ataupun di flowchart-nya. Ya, kita running. Nih, masukkan batas hurufnya, misalkan saya masukkan G. Nah, muncul A, B, C, D, E, F, G. Habis itu turun lagi ya, ini F, E, D, C, B. Itu logikanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Pesan saya, jangan pernah menghafal, tapi pahamilah alur logikanya, alur nalarnya, alur berpikirnya. Itu pesan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.